Perkenalkan, saya Yuliana Ivan Trisadin dengan NIM 2113091003. Saya memilih judul Etnozoologi Taman Nasional Komodo. Alasannya karena Taman Nasional Komodo adalah salah satu tempat pariwisata yang di dalamnya ada kadal besar. Baik, saya akan menjelaskan. Taman Nasional Pulau Komodo berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo memiliki 3 pulau besar, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinco, dan Pulau Sadar. Sejarah Taman Nasional Komodo. Dikisahkan dahulu hiduplah sepasang suami istri. Sang istri bernama Putri Naga dan si laki bernama Moja. Setelah menikah, sang putri melahirkan sepasang anak lelaki kembar. Namun, bentuk fisik kedua anak tersebut berbeda-beda. Yang satu berbentuk manusia normal dan satunya berbentuk kadal. Suami istri malu lalu mengasingkan anak yang berbentuk kadal ke pulau lainnya. Oleh si anak kadal diberi nama Ora, yang berbentuk manusia dinamai Gerong. Ketika dewasa, Gerong menemukan kala raksasa di tengah hutan saat sedang berburu. Gerong hampir saja menghunuskan pedang ke kadal raksasa tersebut, namun sang ibunya melarang dan mengatakan bahwa kala raksasa itu adalah Ora, tak lainnya kembarannya sendiri. Sejak saat itu manusia hidup berdampingan dengan komodo yang ada di beberapa pulau dalam kawasan Taman Nasional ini, di mana masyarakat Pulau Komodo menganggap bahwa komodo adalah saudara mereka. Walaupun komodo berbahaya, tapi mereka tidak pernah berpisah dengan komodo. Mereka selalu hidup bersama. Adapun upacara yang dilakukan oleh masyarakat Komodo untuk menghargai para komodo, di saat ada pariwisatawan yang datang ke situ, mereka melakukan upacara adat yang akan dilakukan pada setahun sekali. Adapun syarat dan diantaranya kita harus membeli tiket untuk memasuki Taman Nasional Komodo ini. Dalam Taman Nasional Komodo ini kita akan melihat langsung komodo dan berbagai macam jenis binatang lainnya yang ada di dalam Pulau Komodo. Tak hanya itu, ada pun keindahan lainnya di dalam Pulau Komodo tersebut. Dan sampai sekarang ini, masyarakat Desa Komodo masih tetap percaya bahwa komodo adalah saudara mereka, sehingga mereka tidak pernah berpisah dengan komodo. Mereka selalu hidup bersama setiap hari. Sejak saat itu manusia hidup berdampingan dengan komodo yang ada di beberapa pulau dalam kawasan Taman Nasional ini. Cerita ini juga mengajarkan masyarakat setempat bahwa komodo adalah bagian dari mereka. Pembunuhan dan pemburuan komodo dilarang karena dianggap melukai saudara sendiri. Sejarah Taman Nasional Komodo ditemukan pertama kali oleh orang Belanda. Sebelumnya, kawasan Taman Nasional Komodo merupakan kawasan yang jarang dijamah oleh manusia. Populasi masyarakat tidak sepadat di pulau-pulau lainnya yang menjadi kawasan pendudukan Belanda. Pada tahun 1910, seorang tentara Belanda bernama Letnan Steyn van Hees van Broek berburu di kawasan pulau tak bernama yang kini dikenal dengan Pulau Komodo. Ia berhasil menembak seekor biawak raksasa yang sebelumnya belum pernah ia temui dimanapun. Selanjutnya, kulit dan dokumentasi komodo dibawa ke museum dan pusat botani di Bogor. Di pusat botani ini, komodo diteliti oleh para peneliti terkenal, salah satunya adalah Peter Onwes. Penelitian ini menunjukkan betapa menariknya komodo sebagai salah satu spesies biawak raksasa yang hanya ada di Nusa Tenggara Timur.
Hal ini mendorong Kesultanan Bima mengeluarkan surat keputusan untuk melindungi Komodo. Surat ini dikenal dengan nama Verordening van de Sultan van Bima. Saat itu, kawasan Taman Nasional Komodo belum resmi menjadi salah satu taman nasional. Namun terdapat beberapa dokumen dan kesepakatan sebagai bentuk pemerintahan saat itu yang berusaha melindungi keberadaan Komodo di area habitatnya. Sebagai contoh, SK Pemerintah Manggarai 1926 tentang perlindungan Komodo, SK Residen Timor 1927 pembentukan Suaka Marga Satwa di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Proses panjang pembentukan Taman Nasional Komodo. Proses pendirian Taman Nasional cukup berlangsung lama dengan proses yang panjang. Setelah Belanda tidak lagi menduduki Indonesia, fokus terhadap kawasan Pulau Komodo berkurang. Apalagi pada awal kemerdekaan, pemerintah lebih memprioritaskan pembenahan yang ada di kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesejahteraan, dan penjagaan Indonesia agar tidak jatuh lagi ke tangan penjajah. Fokus konservasi dilakukan lagi pada tahun 1965 melalui surat keputusan menteri seperti pendidikan, kesejahteraan, dan penjagaan Indonesia agar tidak jatuh lagi ke tangan penjajah. Fokus konservasi dilakukan lagi pada tahun 1965 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan yang menunjuk Pulau Komodo menjadi Suaka Marga Satwa yang sah di pemerintahan Indonesia dengan luas kurang lebih 331.000 hektar. Lalu, pemerintah juga menetapkan Pulau Padar, Pulau Rinca, dan daratan Waiwul atau dikenal dengan nama Mburak sebagai kawasan hutan wisata atau Suaka Alam. Luas kawasan hutan wisata ini seluas 20.500 hektar. Kemudian, Menteri Kehutanan mengeluarkan pengumuman pembentukan Taman Nasional pada tahun 1980. Awalnya, Taman Nasional hanya mencakup area Pulau Komodo saja karena pulau ini merupakan pusat habitat dari ora atau komodo. Hingga pada tahun 1992, Taman Nasional Komodo meliputi Pulau Rinca, Pulau Padar, dan luasan perairan sejumlah 132.572 hektar. Fungsi Suaka Marga Satwa juga berubah menjadi Taman Nasional Komodo pada tahun ini. Sehingga pada tahun ini, Pulau Komodo masih dibuka